Saudara pendengar, selamat bertemu kembali bersama dengan saya, Pastor Leo Sipahutar, dalam permenungan khusus pada hari Jumat Agung, Hari Kematian Kristus. Permenungan ini diberi judul Kematian Kristus sebagai karya keselamatan Allah yang sempurna. Selamat mengikuti. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kematian sebenarnya merupakan peristiwa yang sangat alamiah, sebab dialami oleh setiap makhluk hidup, termasuk umat manusia. Dasar atau hakikat dari seluruh peristiwa kematian yang dialami oleh manusia adalah karena kita makhluk yang fana dan terbatas. Sehebat apapun prestasi yang berhasil dicapai oleh manusia, dia akan berhadapan dengan batas akhir yang bernama kematian. Jika demikian, saudara-saudari, mengapa dalam iman Kristen kematian Kristus dihayati sebagai karya keselamatan Allah yang sempurna? Bukankah para tokoh sejarah juga mengalami kematian, baik karena kematian di usia lanjut atau kematian yang penuh kepahlawanan, kematian sebagai seorang martir, maupun kematian yang begitu tragis? Misalnya, penakluk dunia Alexander Agung dari Makedonia meninggal dalam usia 33 tahun karena sakit demam. Alexander adalah seorang penakluk banyak orang dan bangsa, tetapi dia ditaklukkan oleh demam yang kemungkinan adalah nyamuk malaria. Contoh lain adalah Julius Caesar, yang mampu memperluas dunia Romawi hingga Oceanus Atlanticus. Dia juga terlibat dalam pertarungan dan berhasil memenangkan sebuah perang saudara yang menjadikannya penguasa terhebat dunia Romawi dan memulai reformasi besar-besaran terhadap masyarakat dan pemerintah Romawi. Tetapi akhirnya dia meninggal dunia akibat ditusuk hingga mati oleh Brutus dan beberapa senator Romawi. Tetapi
kematian mereka tidak pernah dihayati sebagai wujud karya keselamatan Allah. Dunia hanya mengenang mereka sebagai pahlawan, sebagai penakluk dunia yang jenius dan tokoh sejarah di antara para tokoh sejarah lainnya. Saudara-saudariku yang terkasih, dari sudut pandang manusiawi, kematian Kristus dapat dianggap sebagai suatu kematian yang tragis. Kristus wafat dengan dihukum salib dalam usia 33 tahun. Usia yang relatif sangat muda. Namun, mengapa Alkitab dan iman Kristen menghayati kematian Kristus yang sangat tragis tersebut menjadi suatu wujud dari karya keselamatan Allah yang sempurna? Apa bedanya kematian Kristus dengan Alexander Agung dari Makedonia, atau dengan Julius Caesar yang juga mati dibunuh oleh para musuhnya? Kalau Yesus Kristus diakui oleh dunia sebagai orang benar, bukankah juga cukup banyak orang-orang yang hidup benar, tetapi mengalami kematian yang tragis? Bukankah Mahatma Gandhi yang selalu memperjuangkan perdamaian dan pola hidup benar mengalami kematian tragis? Tetapi kematian orang-orang yang hidup benar di dunia ini tidak senantiasa diidentikan dengan karya keselamatan Allah. Jadi, apa dasar iman Kristen menjadikan kematian Kristus sebagai wujud dari karya keselamatan Allah? Tentu, dasar ajaran iman Kristen tentang kematian Kristus di atas kayu salib sebagai wujud karya keselamatan Allah bukan sekedar suatu keyakinan yang sifatnya subjektif belaka. Kematian Kristus di atas kayu salib bagi umat yang percaya bukan sekedar suatu kematian tragis. Sebab peristiwa kematian Kristus telah diramalkan atau dinubuatkan terlebih dahulu oleh para nabi, khususnya oleh Nabi Yesaya yang hidup 8 abad sebelum Kristus. Dia nubuatkan itu dalam Yesaya 52 dan 53. Dengan kata lain, saudara-saudari, seandainya kematian Kristus tidak dinubuatkan terlebih dahulu oleh para nabi, maka sebenarnya kematian Kristus hanya dipandang sebagai suatu peristiwa yang sifatnya kebetulan belaka. Lebih penting lagi, seandainya seluruh kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus tidak menunjukkan hubungan yang erat dengan nubuat para nabi, maka peristiwa kematian Kristus hanya dianggap sebagai suatu kematian orang benar yang berhasil hidup kudus di hadapan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, karena kematian Kristus merupakan rencana dan wujud dari karya keselamatan Allah yang sempurna, maka tidaklah mengherankan jikalau masalah kematian Kristus sepanjang masa sering dipersoalkan dan menjadi suatu kontroversi. Beberapa kalangan menganggap Yesus Kristus tidak mati,
sebab dia terlebih dahulu diangkat ke surga oleh Allah. Kalangan lain memiliki anggapan yang berbeda, sebab bagi mereka Yesus Kristus sungguh-sungguh memang disalibkan, tetapi dia tidak sampai mati, tetapi hanya mengalami mati suri, sehingga akhirnya dia siuman dan berhasil keluar dari kubur. Kelompok-kelompok yang saling berbeda pandangan tersebut pada prinsipnya tetap menolak kematian Kristus. Sepertinya dalam kelompok-kelompok yang menepiskan kemungkinan Yesus mengalami kematian di atas kayu salib, didasari oleh suatu kekhawatiran tertentu. Mengapa mereka merisaukan soal kemungkinan kematian Kristus di atas kayu salib, sehingga timbul teori dia diangkat oleh Allah dan diganti oleh salah seorang muridnya? Atau teori yang menyatakan bahwa Yesus hanya mati suri saja, sehingga dia tidak pernah mengalami kematian di atas kayu salib. Mungkin satu-satunya tokoh sejarah yang kematiannya selalu dipersoalkan oleh banyak kalangan adalah kematian Yesus. Namun, iman Kristen berdasarkan kesaksian Alkitab dan yang dikuatkan oleh dokumen-dokumen sejarah secara pasti menyatakan bahwa Yesus Kristus wafat di kayu salib. Peristiwa kematiannya telah membawa suatu dampak yang begitu besar dalam sejarah, sehingga umat Kristen dapat hadir dan berperan secara transformatif dalam gelanggang sejarah. Tetapi juga kematian Kristus terbukti membawa dampak yang begitu besar dalam pemahaman teologis manusia tentang Allah dan karyanya. Kematian Kristus memberikan pemahaman yang baru tentang makna serta tujuan kehidupan. Itu sebabnya kematian Kristus pada hakikatnya memiliki tempat yang sangat unik, sangat khusus, tempat yang memulihkan dan transformatif dalam kehidupan umat manusia. Melalui kematian Kristus, Allah telah mengungkapkan karya keselamatannya yang sungguh-sungguh sempurna, sehingga terjadilah pendamaian dan pemulihan hubungan antara Allah dengan umat manusia.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yesaya dalam Yesaya 52 dan 53 menubuatkan tentang kedatangan seorang tokoh, yakni sang hamba Tuhan, Ebed Yahweh. Sosok sang hamba Tuhan tersebut tampil sebagai seorang yang kelak akan dihina dan dihindari orang. Dia tampil sebagai manusia yang penuh dengan penderitaan dan biasa menderita kesakitan. Beberapa ahli menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan sang hamba Tuhan adalah umat Tuhan sepanjang masa. Sebab menurut mereka, bukankah umat Tuhan selaku para hambanya sering mengalami penghinaan dan penderitaan karena mereka konsisten dalam mempertahankan iman dan kebenaran? Jadi menurut beberapa ahli tafsir tersebut, makna dari sosok sang hamba Tuhan tersebut menunjuk kepada kedirian umat Allah yang sering menderita karena kebenaran. Umat Allah sering ditolak dan dipandang rendah oleh dunia. Tetapi saudara-saudari, tafsiran tersebut tidak mampu menjelaskan ketika Nabi Yesaya menyatakan bahwa sang hamba Tuhan tersebut akan tertikam oleh karena pemberontakan kita. Sekali lagi, pemberontakan kita. Nubuat dalam Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, berulang kali kata kita digunakan dalam nubuat Yesaya 53 ayat 5 itu. Makna kita di sini jelas menunjuk kepada komunitas umat Allah yang jalan hidupnya sering sesat dan jauh dari Allah. Jadi, menjadi aneh maknanya kalau sang hamba Tuhan tersebut diidentikan dengan umat Allah yang harus menderita dengan cara ditikam dan diremukkan oleh umat Allah. Pertanyaannya adalah, umat Allah manakah yang diwakili oleh sang hamba Tuhan? Juga umat Allah yang manakah mewakili umat yang sesat dan jauh dari Allah? Jika demikian, argumentasi atas makna dari sosok sang hamba Tuhan tersebut lebih tepat menunjuk kepada suatu perseorangan. Tepatnya, seorang yang memang secara khusus ditentukan oleh Allah untuk memerankan suatu tugas sebagai seorang hamba Tuhan untuk menanggung dosa dan kesalahan umatnya. Saudara-saudariku yang terkasih, karena sang hamba Tuhan tersebut hadir dan berperan untuk memerankan misi Allah yang menanggung dosa dan kesalahan umatnya,
maka dia sama sekali tidak menunjukkan perlawanan dalam bentuk apapun. Yesaya 53 ayat 7 berkata, "Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya." Dalam konteks ini, sang hamba Tuhan akan memerankan tugasnya menjadi korban yang harus dibawa ke tempat pembantaian. Dalam tradisi dan ibadah umat Israel, sebagaimana telah diatur dalam kitab Imamat, dinyatakan bahwa setiap umat yang berbuat dosa, maka haruslah dia mempersembahkan hewan korban kepada Allah. Ritual pendamaian dengan Allah dalam teologi umat Israel bukan dilakukan dengan cara memperbanyak amal ibadah, tetapi perlu diselesaikan dengan mempersembahkan hewan korban. Sebab perbuatan dosa di hadapan Allah dalam pengertian hukum imamat adalah suatu pelanggaran yang melawan kekudusan Allah. Sehingga setiap dosa yang dilakukan oleh umat haruslah dihukum dengan kematian. Namun Allah yang penuh rahmat tidak menghendaki umatnya yang berdosa menjadi binasa. Itu sebabnya Allah memerintahkan umat yang berdosa mempersembahkan hewan korban untuk pendamaian. Misalnya dalam Imamat 4 ayat 13 ayat 14 dikatakan, "Jikalau yang berbuat dosa dengan tidak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, maka haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa." Hewan korban yang dipakai untuk menjadi pengganti atau penebus dosa umat disebut dengan asyam. Dalam hal ini, hewan korban atau asyam berfungsi untuk mengganti atau menebus dosa umat, sehingga umat tidak lagi berada di bawah murka atau hukuman Allah. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimanakah mungkin hewan korban yang menjadi asyam dapat berfungsi secara efektif menggantikan dosa dan kesalahan manusia? Logikanya adalah, hanya seorang manusia yang sempurna dan hidup tanpa celah dan yang ditentukan oleh Allah sendiri yang mampu mengganti atau menebus dosa umatnya. Manusia sempurna yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi asyam bagi seluruh umat manusia adalah sang hamba Tuhan. Kedudukan dan perannya yang kudus untuk menjadi korban atau asyam bukan ditentukan oleh kebenaran dirinya, tetapi oleh kehendak Allah. Itu sebabnya dia disebut sebagai sang hamba Tuhan.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, esensi pemulihan dan pendamaian dengan Allah yang diperankan oleh sang hamba Tuhan tersebut secara spesifik dinyatakan melalui penderitaan dan kematiannya. Sebagai korban atau asyam, dia harus mengalami penderitaan dan kematian. Yesaya 53 ayat 5b menyaksikan, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Gagasan dalam Yesaya 53 ayat 5b tersebut sebenarnya terkait erat dengan Yesaya 53 ayat 8b yang berkata, sungguh dia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku dia kena tulah. Apabila Yesaya 53 ayat 5b menyatakan keadaan penderitaannya, maka Yesaya 53 ayat 8b menyatakan bagaimana penderitaan yang dialaminya akan berakhir dengan suatu kematian. Kedua pengertian nubuat dalam Yesaya 53 ayat 5b dengan Yesaya 53 ayat 8b pada prinsipnya ditempatkan dalam konteks Allah yang menimpakan hukuman dan murkanya kepada sang hamba Tuhan, agar sang hamba Tuhan tersebut menyelamatkan umatnya dari kuasa dosa. Dengan demikian, sang hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya menyelesaikan seluruh tugasnya sebagai korban atau asyam secara sempurna melalui penderitaan dan kematiannya. Kedirian sang hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya tersebut menunjuk secara signifikan kepada Yesus Kristus. Dalam hal ini, pernyataan Yohanes Pembaptis sangatlah tepat ketika dia berkata kepada orang banyak seraya menunjuk diri Yesus. Dia katakan dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesaksian Injil Yohanes pasal 18 dan pasal 19 mengisahkan drama sang hamba Tuhan, yakni Yesus Kristus, untuk memenuhi ketentuan dan kehendak Allah. Sangat menarik bahwa perannya untuk menebus dosa umat justru diteguhkan oleh perkataan para musuhnya. Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar, mengucapkan perkataan yang justru menguatkan nubuat Nabi Yesaya. Dalam Yohanes 18 ayat 14, Kayafas berkata, "Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa." Tanpa disadari oleh imam besar Kayafas, dia telah menubuatkan bahwa memang lebih baik jika Tuhan Yesus mati agar seluruh bangsa menjadi selamat. Dalam hal ini, sebagian perkataan Kayafas benar, bahwa kematian Tuhan Yesus dapat membawa keselamatan untuk seluruh umat. Tetapi, sebagian perkataan Kayafas yang lain tidaklah benar, sebab bukan karena upaya dan otoritas Kayafaslah selaku imam besar yang menentukan nasib atau kematian Tuhan Yesus. Kematian Kristus dapat terjadi karena ketentuan dan kehendak Allah yang memakai Kayafas dan Pilatus. Dengan perkataan lain, kematian Yesus sebenarnya bukan karena ditentukan oleh kehendak manusia atau kuasa dan otoritas kerajaan Romawi yang saat itu akan memvonis Yesus. Sewaktu Pilatus berkata bahwa dia selaku wakil kaisar memiliki otoritas atau kuasa untuk membebaskan dan menyalibkan Yesus, dengan segera Yesus berkata, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Yohanes 19 ayat 11. Dengan demikian, di balik vonis kuasa dunia yang saat itu sedang berupaya untuk menjatuhkan hukuman salib bagi Yesus, Allah telah mengubahnya menjadi media keselamatan yang mendamaikan dirinya dengan umat manusia. Jadi semula kuasa dunia beranggapan bahwa dengan menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus, maka karya keselamatan Allah yang terwujud dalam diri Yesus akan berhasil digagalkan. Sehingga ketika Yesus akhirnya wafat di atas kayu salib, kuasa dunia atau kegelapan beranggapan bahwa mereka telah memperoleh kemenangan mutlak dengan menggagalkan karya keselamatan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, pola pikir kuasa dunia dan kegelapan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pola pikir dunia kerap mendorong kita dengan suatu anggapan palsu bahwa diri kita adalah penentu dari karya keselamatan Allah. Sehingga berpikir, apabila kita tidak lagi berperan aktif dalam suatu pelayanan gerejawi, maka karya keselamatan Allah yang terjadi dalam kehidupan umatnya dianggap akan segera runtuh. Bukankah sikap kita tersebut seperti perilaku Kayafas dan Pilatus
yang merasa memiliki wewenang dan otoritas untuk menentukan sesuatu. Seakan-akan segala keputusan dan kebijaksanaan kita yang akan menentukan seluruh pertumbuhan atau arah perkembangan umat Allah. Tanpa kita sadari, kita sering berperilaku sebagai para pelayan Tuhan yang sombong dan takabur. Padahal, peran dan otoritas yang kita miliki dalam suatu jabatan gerejawi dapat terjadi karena kuasa itu diberikan dari atas. Sehingga apabila otoritas atau wewenang tersebut tidak digunakan dengan hati yang murni, maka akan dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menggagalkan karya keselamatan Allah. Akhirnya kita bertindak seperti Kayafas dan Pilatus yang menghukum atau memvonis orang yang tidak bersalah. Tetapi pertanyaan penting di sini adalah, apakah kemudian rencana dan karya keselamatan Allah dapat digagalkan oleh upaya manusia? Untuk sementara waktu, sepertinya karya keselamatan berhasil digagalkan. Padahal Allah selalu mampu mengubah hasil kejahatan manusia menjadi media untuk menyatakan kemuliaan dan karya keselamatannya. Saudara-saudariku yang terkasih, apabila Kayafas dan Pilatus merasa memiliki otoritas dan kuasa sehingga mereka bertindak takabur, maka tidaklah demikian sikap Tuhan Yesus. Dia tetap mampu menghadapi segala kejahatan dan tipu daya dunia ini dengan sikap yang tenang dan arif. Walaupun Yesus saat itu berada dalam situasi yang sangat kritis, dia mampu menjawab dengan bijaksana setiap tuduhan dari para lawannya. Esensi jawaban-jawaban dari Yesus tidak pernah terjebak dalam sikap pembenaran diri,
tetapi senantiasa memaparkan hakikat kebenaran Allah dan karyanya, serta mengingatkan para lawannya agar mereka takut terhadap kuasa Allah. Dari percakapan atau dialog Yesus dengan Kayafas dan Pilatus, makin terlihat dengan begitu jelas sosoknya selaku sang hamba Tuhan yang begitu kontras dengan pola kehidupan kita yang sesat dan selalu menyimpang dari kehendak Allah. Yesaya 53 ayat 6 berkata, "Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian." Namun, semua penyimpangan dan kesesatan kita tersebut diterima oleh Yesus dengan penuh kerelaan. Jadi, tujuan dari karya keselamatan Allah pada hakikatnya menghendaki agar kehidupan kita makin serupa dengan Tuhan Yesus, yakni memerankan dirinya selaku sang hamba Tuhan yang setia dan taat kepada kehendak Allah. Maka apabila kita dianiaya dan diperlakukan tidak adil, seharusnya kita selalu meneladan Kristus. Saat kita berada dalam suasana kebencian dan permusuhan, kita tetap dimampukan untuk memperlihatkan kasih dan pengampunan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kematian Kristus menjadi karya Allah yang sempurna karena kematiannya selain mendamaikan dan mendatangkan pengampunan Allah, juga telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Maksudnya, kematian Kristus bagi setiap orang yang percaya berhasil membuka dimensi komunikasi dan relasi yang hidup, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Bila semula hubungan manusia dengan Allah terputus, bahkan terbentang suatu jarak yang tidak mungkin terjembatani, maka kini melalui kematian Kristus, Allah berkenan menjadi Bapa dan umat manusia menjadi anak-anak Allah. Dengan statusnya sebagai anak-anak Allah, dalam iman kepada Kristus, kita kini memperoleh hak waris kerajaan sorga, yaitu keselamatan dan hidup kekal. Selain itu, kematian Kristus juga memulihkan hubungan dengan sesama. Semua tembok pembatas yang bernama kesukuan, bahasa, budaya, kebangsaan, status sosial, atau segala sesuatu yang serba eksklusif berhasil dirobohkan oleh kematian Kristus. Di dalam Kristus, kita disatukan sebagai keluarga umat Allah. Kini seluruh umat manusia melalui kematian Kristus tanpa terkecuali telah diikat dalam kasih dan pengampunan Allah. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 20 berkata, "Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus, karena Dia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah."
Jadi sangat jelaslah saudara-saudari, bahwa kuasa dunia yang semula ingin mematahkan karya keselamatan Allah dengan cara menyalibkan Kristus, justru diubah oleh Allah menjadi karya keselamatannya yang sempurna. Melalui darah Kristus, Allah telah membuka penutup tabir yang memisahkan dirinya dengan umat manusia dan menyingkapkan penutup tabir yang semula memisahkan manusia dengan sesamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan karya keselamatan Allah yang sempurna tersebut, maka seharusnya kita selaku umat yang telah ditebus bersedia menjadi kawan sekerja Allah. Melalui kehidupan sehari-hari, seharusnya kita mampu menjembatani setiap konflik, setiap permusuhan, dan berbagai perbedaan yang memisahkan manusia dengan sesamanya. Namun seringkalilah terjadi, justru kehidupan kita menjadi tabir yang menutupi atau menghalangi komunikasi dan proses pendamaian. Di mana kita hadir, justru seringlah menjadi kehadiran yang semakin memperkuat sekat-sekat atau tembok-tembok yang memisahkan sesama, yang semula hidup dengan rukun dan damai. Atau di mana kita berperan, justru kita sering menciptakan kekacauan yang semakin merusak relasi kasih atau menghancurkan shalom Allah. Jika demikian, maka makna kehadiran dan peran kita tidak lagi secara real mendukung karya keselamatan Allah. Sebaliknya, kehadiran dan peran kita telah berubah menjadi musuh Allah. Sebab kita menghalangi karya keselamatan Allah yang mendamaikan dan mengampuni. Padahal dunia pada masa kini telah terhubungkan dengan teknologi komunikasi dan multimedia yang begitu canggih. Kita sekarang dapat berkomunikasi dengan setiap orang seluas-luasnya. Dan itu tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu, dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan murah. Tetapi nyatanya pada masa kini, tembok-tembok pemisah masih begitu tebal dan sulit ditembus. Bahkan dengan teknologi komunikasi seperti internet dan telepon yang seharusnya dapat memperluas jaringan komunikasi antar manusia, justru dipakai untuk menciptakan tembok-tembok eksklusivisme. Bukankah cukup banyak orang-orang di sekitar kita seperti anggota keluarga dan anggota jemaat yang merasa tersingkirkan atau teralienasi? Contoh yang konkret seperti fasilitas internet yang seharusnya dipakai menghubungkan setiap orang tanpa batas dan makin produktif, justru sering dipakai untuk memperkuat sikap egoisme dan individualisme yang tenggelam dalam dunia maya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Kristus telah wafat bagi kita, agar kita dapat berperan sebagai anak-anak Allah yang efektif untuk membawa pembaharuan dalam kehidupan ini. Dengan demikian, melalui kematian Kristus, karya keselamatan Allah secara esensial dan substansial telah memperdamaikan seluruh umat manusia dengan Allah dan sesamanya.
Maka setiap kali kita harus bertanya dan berefleksi, sampai sejauh manakah peran kita selaku umat tebusan Kristus? Apakah peran transformatif dari penebusan Kristus tersebut telah terwujud nyata dalam kehidupan kita? Amin.